hari ini kita kedatangan narasumber dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Oke, boleh diperkenalkan nggak kakaknya ini siapa, dari jurusan apa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Hitaloka. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, jurusan Dharma Carya, program studi pendidikan keagamaan Buddha semester 4. Dan teman saya Arjari Fasriana dari jurusan yang sama. Oke, nah aku mau tanya nih, di STABN Sriwijaya ini ada fakultas dan jurusan apa aja sih? Baik, jadi di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ini terdapat 3 jurusan, yaitu Dharma Carya, Dharma Duta, Bisnis dan Wirausahawan Buddha. Kemudian di jurusan Dharma Carya terdapat 2 prodi, yaitu Pendidikan Keagamaan Buddha dan Pendidikan Psikologi Konseling Buddha. Kemudian di Dharma Duta terdapat 2 prodi, yaitu Kepenyuluhan atau Kepanditaan dan Ilmu Komunikasi Buddha. Kemudian di jurusan Bisnis dan Kewirausahaan Buddha itu terdapat 1 prodi, yaitu Bisnis dan Manajemen Buddha. Untuk akreditasinya sendiri bisa dijelasin nggak? Kalau kampus kami, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, itu berakreditasi B. Kemudian pada prodi Pendidikan Keagamaan Buddha itu prodinya B, dan Kepenyuluhan atau Kepanditaan itu juga B. Kemudian kalau prodi baru seperti ada Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, kemudian Ilmu Komunikasi Buddha, dan Bisnis dan Manajemen Buddha, itu akreditasinya C karena itu prodi baru. Oke, nah STABN Sriwijaya ini alamatnya di mana sih Kak? Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu beralamatkan di Kompleks Edutown BSD City, Tangerang, Banten. Oke, berarti STABN Sriwijaya ini alamatnya di Tangerang ya? Iya, di Tangerang. Untuk fasilitas nih Kak, di STABN Sriwijaya ini menyediakan fasilitas apa aja? Baik, kalau fasilitasnya di sana gedungnya lengkap, jadi mulai dari ruang kelas yang full AC, kemudian ada di setiap kelasnya itu ada LCD proyektor, kemudian juga lab-lab di sana juga banyak, dari mulai lab keagamaan dan masalah, kemudian ada lab penelitian, lab bahasa, lab komputer, dan lab-lab lainnya. Kemudian di sana juga ada perpustakaan, kemudian internet dan wifi kampus juga lengkap, baik di kampus maupun di asrama itu juga udah ada disediakan internet ataupun wifi gitu. Kemudian di sana juga udah ada fasilitas untuk mengembangkan keterampilan, seperti ada kayak lengkap dari mulai gamelan, kemudian untuk tari-tarian juga dia udah lengkap, baik kostum dan lain sebagainya. Kemudian ada olahraga, gedung olahraga juga sudah ada di sana. Kemudian ada aula, kemudian juga udah ada untuk lapangan-lapangan seperti ada lapangan voli dan lapangan futsal seperti itu. Oke, nah tadi kan dikatakan di sana tuh ada kayak lab-lab kesenian nih. Nah, semisal nih mahasiswa mau pakai lab tersebut, itu ada biaya khususnya lagi? Apa udah free sih Kak? Bebas di sana karena itu juga milik mahasiswa, juga milik STABN gitu. Jadi di sana itu kalau mahasiswa ingin mengembangkan keterampilan seperti seni musik nih, mau ngeband, di sana juga udah ada, tinggal izin sama pembinanya, ambil kunci udah. Oke, berarti buat kalian nih yang punya bakat minat di bidang seni atau olahraga, kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di STABN Sriwijaya ini dengan gratis. Betul. Nah, untuk lingkungan sendiri nih Kak, di STABN Sriwijaya ini lingkungannya gimana sih Kak? Panas atau dingin atau gimana sih? Oke, kalau di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu lokasinya menurut saya sangat strategis ya, karena di sana merupakan pusat pembelajaran, karena di sana juga terdapat universitas tetangga lah, kayak ada Universitas Atmajaya sama Universitas Prasetya Mulia kayak gitu. Terus kemudian di sana juga dekat sama pusat pembelajaran, seperti ada Ion Mall, tinggal nyebrang jalan udah sampai gitu. Kemudian di sana juga untuk transportasi juga lumayan gitu, mudah gitu. Di sana juga ada BSD Link, Gojek dan lain sebagainya ya gitu. Kemudian
di sana juga dekat sama stasiun, terminal gitu. Jadi kalau kita mau jalan-jalan nih, semisal ke rumah saudara di Jakarta atau kemana itu bisa kok, mudah. Gitu. Kemudian suasana di sana juga masih ramai gitu, ramai berkendara juga. Kemudian di sana kalau emang daerah sana kan emang agak tropis gitu ya, maksudnya kayak panas gitu emang. Oke, berarti untuk lingkungan di sana tuh kayak sedikit agak panas gitu ya, Kak, ya? Oke, buat kalian nih yang mau sekolah di Setabayan Sriwijaya, nggak usah takut panas-panasan. Sekarang tuh udah ada sunscreen, sunblock ya, guys. Ya betul. Nah, untuk biayanya sendiri nih di Setabayan Sriwijaya ini bisa dijelaskan nggak sih, Kak, biayanya? Kalau biaya di sana itu tuh sangat-sangat terjangkau. Jadi menurut saya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu memiliki biaya kuliah yang sangat-sangat terjangkau dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya seperti itu. Jadi di sana ada 3 tingkatan ya, ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu ada 900.000, 600.000, sama 300.000. Jadi kita kuliah 1 semester tuh nggak ada 1 juta gitu. Jadi 900.000 semisal nih kita dapat golongan 900.000 itu udah semua gitu. Jadi nggak ada biaya lainnya. Oke, untuk bisa ngambil golongan tersebut, kita mau di golongan 1, 2, atau 3, itu caranya gimana sih, Kak? Jadi itu sebelum kita menjadi mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu, kita kan dites tuh, kita ditanya, diwawancarai. Misal pekerjaan orang tuanya apa, penghasilannya berapa, kemudian kondisi ekonominya bagaimana. Nah itu bisa nanti masuk ke golongan 1, 2, atau 3. Tapi bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa seperti ada KIP kuliah, kemudian bidik misi, dan pokoknya yang berhubungan dengan beasiswa tersebut itu langsung mendapatkan golongan yang 1, yaitu 900.000. Oke. Nah, untuk pendaftaran sendiri nih di Setabayan Sriwijaya ini udah dibuka apa belum? Pendaftarannya nanti masih di bulan Maret, yaitu 1 Maret nanti. Mungkin teman-teman yang ingin daftar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya bisa melalui online atau bisa hubungin saya. Kalau yang dekat itu nanti bisa langsung isi formulir, nanti bisa dikirim langsung ke sana. Langsung cek di website kami. Oke, buat adik-adik nih yang mau tanya-tanya atau cari info tentang Setabayan Sriwijaya, bisa hubungi alamat kontak person di bawah ini ya. Sama linknya juga nanti udah disediakan di bawah. Nah, lanjut nih Kak, apa sih yang diunggulkan dari Setabayan Sriwijaya? Oke, jadi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ini memiliki banyak sekali alasan untuk masuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Yang pertama itu biaya kuliah yang sangat-sangat terjangkau. Tadi yaitu 900.000, nggak ada 1 juta, kita 1 semester bisa kuliah di sana. Kemudian beasiswa prestasi dan beasiswa bagi yang kurang mampu di sana juga ada. Kalau kita semisal nih kita nggak kurang mampu nih, kemudian kita belum dapat KIP misalkan, tapi kita mau mengajukan beasiswa, kita tuh bisa baik prestasi maupun non prestasi gitu. Prestasi itu bisa dari kalau misal masuk nih dari mulai nilai rapot, kemudian kejuaraan seperti itu. Kalau kemudian dapat sertifikat apa, yang penting itu juaranya tingkat kabupaten, minimal juara 3 kayak gitu. Kemudian dosen-dosen di sana juga sudah profesional dan kompeten pada bidangnya. Kemudian di sana juga sudah dilengkapi dengan kecanggihan dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian di sana juga memiliki jaringan kerja yang sangat luas. Jadi di sana walaupun teman-teman jangan mengira bahwa nanti lulus Sekolah Tinggi Agama Buddha jurusan pendidikan keagamaan Buddha harus jadi guru nih. Enggak gitu. Jadi kalau kita SPD nih, sarjana pendidikan, bisa jadi nanti kerjanya di bank, kemudian di perusahaan, di kementerian juga bisa. Ya di kementerian kayak gitu. Jadi kita nggak stuck langsung, maksudnya jurusan itu harus kerjanya seperti itu. Jadi banyak di sana, maksudnya kakak
kakak tingkat, alumni-alumni yang udah lulus dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang memiliki pengalaman dan wawasan kerja yang luas, nanti bisa ditanya. Nah, untuk syarat pendaftaran sendiri nih bisa dijelasin nggak? Kalau syarat pendaftaran di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, kalau teman-teman yang jaraknya jauh nih, misal di luar Pulau Jawa atau di luar Tangerang, teman-teman itu bisa langsung akses di website kami. Kalau enggak, kalau teman-teman punya saudara nih, saudara yang sekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, nanti teman-teman bisa minta tuh formulir, nanti langsung dibagi, diisi, nanti langsung bisa dikirim. Kemudian untuk syarat lengkapnya nanti langsung menyusul, karena nanti itu tergantung di kepanitiaannya. Oke. Nah, tadi kan Mbaknya sendiri kan menyinggung STABN Sriwijaya ini tentang lebih menjorok ke Buddhis. Iya. Nah, sebenarnya STBN ini bisa untuk umum atau hanya untuk orang Buddhis aja sih? Baik, dulu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu hanya terkhusus untuk agama Buddha ya. Kalau sekarang karena sudah membuka prodi baru dari tahun kemarin, angkatan saya khususnya, itu sudah ada 3 prodi baru yang bisa langsung dimasuki oleh teman-teman, baik mungkin itu Buddhis maupun non Buddhis. Jadi di sana itu ada agama Buddha ada, kemudian agama Muslim juga ada, Kristen juga ada di sana itu. Baik mahasiswa, dosen, pegawai juga di sana juga nggak melulu agamanya Buddhis itu. Oke, berarti di STABN Sriwijaya ini untuk umum gitu ya, Iya. Kak? Oke, nah untuk jalur masuknya sendiri nih di STABN Sriwijaya ini jalur masuknya apa aja sih, Kak? Kalau jalur masuknya di sana itu jalur mandiri ya, jalur mandiri. Jadi di sana nanti teman-teman kalau sudah daftar, kemudian sudah nanti mendapatkan pesan atau email dari panitia atau dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, nanti teman-teman bisa langsung ke sana. Kalau yang nanti via luring, jadi langsung ke sana nanti melakukan registrasi, wawancara, tes, dan sudah diterima gitu. Oke, berarti di STABN Sriwijaya ini belum terdaftar di SNMPTN sama SBM ya, Kak? Belum. Untuk jalur prestasi nih, di sana ada apa aja sih, Kak? Kalau di sana prestasi dari prestasi akademik maupun non akademik. Jadi teman-teman yang semisal nih SMA-nya kalian memiliki prestasi masuk di 10 besar. Katakanlah 10 besar kalian udah peringkat 10 nih. Kalian tuh bisa mengajukan nilai rapot kalian untuk nanti di store di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Itu nanti kalian bisa langsung dapat beasiswa prestasi, yaitu prestasi itu tadi akademik. Kemudian kalau kalian nih semisal jago nyanyi, jago tari atau lain sebagainya, terus kalian lomba nih di luar, baik tingkat kabupaten atau tingkat-tingkat lainnya, pokoknya minimal tingkat kabupaten, nanti kalian bisa langsung mengajukan sertifikat tersebut. Kalau teman-teman nih nggak di bidang akademiknya kurang, terus kalian punya jiwa sosial yang baik, kayak semisal nih rajin mengikuti OSIS, kemudian organisasi-organisasi lainnya, kemudian kalian juga aktif di wihara nih, kalian bisa langsung minta surat keterangan dari sekolah maupun dari wihara, nanti bisa diajukan seperti itu. Oke, berarti untuk teman-teman yang punya sertifikat di bidang akademik maupun non akademik itu bisa jadi tiket ya, Kak, Iya, buat betul. masuk di STABN Sriwijaya Iya. sendiri. Terus kalau kalian bagi yang mempunyai KIP, kalian langsung bisa mendaftarkan KIP kalian dan nanti kalian langsung bisa mendapatkan beasiswa. Gitu. Oke, nah untuk kuota bidik misi atau yang sekarang disebut apa, Kak? PIP. PIP itu banyak apa sedikit sih, Kak? Untuk tahun ini 75. Oke, berarti persaingan untuk mendapatkan kuota tersebut banyak ya? Iya, betul. Oke. Nah, aku mau tanya nih, alasan masuk universitas. Nah, Kakak sendiri nih masuk di STABN Sriwijaya ini apa sih alasannya? Untuk kakaknya, Mbak Itanya dulu nih. Oke, kalau saya sendiri masuk Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
itu karena dari dulu memiliki cita-cita gitu kan. Kalau SD, SMP, SMA kan emang pengen jadi guru nih, pengen jadi pendidik gitu kan. Kemudian dari SMA mau ujian, setelah ujian itu udah konsultasi nih sama pihak SMA. Kemudian mau di bidang pendidikan nih Pak, gini gitu. Kemudian masuklah saya daftar SNPTN. Karena daftar SNPTN tidak lolos, kemudian mau daftar SBMPTS, aduh teman-teman saya bilang aja SBMPTN susah sekali gitu kan. Terus kepikiran, terus jadinya nggak jadi, ambil SBM tuh nggak jadi. Kemudian terus disarankan teman-teman, orang-orang sekitar sama keluarga itu untuk masuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya gitu. Kemudian karena di sana baru 2 jurusan, karena saya ingin menjadi seorang pendidik atau guru, itu makanya saya pilih di jurusan Pendidikan Keagamaan Buddha kayak gitu. Untuk kakaknya sendiri? Kalau saya itu dulu tuh pilihan pertama itu bukan untuk kuliah, tapi untuk bekerja. Tapi orang-orang terdekat saya itu menginginkan saya kuliah karena bagi keluarga saya terdekat atau teman-teman itu kuliah sangat penting. Kemudian setelah itu saya berpikir kembali dan melihat di luar sana SMA sederajat pun belum cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di era sekarang. Maka dari itu saya berpikir kembali untuk mendapatkan atau masuk kuliah. Kenapa saya masuk ke Sriwijaya? Karena terdapat kakak saya yang alumni di sana. Kemudian saya masuk ke sana. Berarti ada kakaknya ya yang di Iya, sana ya? terdapat alumni juga. Oke, nah kenapa sih kakak ini kok ngambil jurusan, kakaknya tadi jurusan apa? Pendidikan Keagamaan Buddha. Nah, kenapa sih kakak ngambil jurusan Pendidikan Keagamaan Buddha? Alasannya apa sih kak? Jadi yang pertama karena tadi saya ingin menjadi seorang pendidik atau guru, dan selain itu karena saya adalah beragama Buddha gitu kan. Karena pendidikan keagamaan Buddha, namanya pendidikan keagamaan Buddha kan berarti dia belajarnya khusus untuk menjadi pendidik nih, bagaimana nih jadi pendidik yang baik. Kemudian juga di sana juga sama-sama belajar tentang materi-materi agama Buddha. Jadi yang SMA, SMP, SD saya belum tahu materi-materinya, maksudnya kayak agama Buddha nih hanya dasar-dasarnya aja nih yang saya tahu. Nah, di sana diulas kembali yang dari mulai poin kecil sampai besar gitu. Jadi di sana juga belajar sambil belajar dhamma juga. Oke, untuk kakaknya sendiri? Kalau saya tuh dulu pas saya masuk tuh baru 2 jurusan yang ada di sana. Tapi saya memilih keagamaan Buddha karena katanya walaupun keagamaan Buddha tapi dapat bekerja di luar hal tersebut, seperti yang tadi dijelaskan, di luar sebagai guru di bank dan di pemerintahan juga bisa untuk masuk. Oke, nah untuk Mbak Ita sama Masnya nih di sana tuh kos apa asrama? Kalau kita masih ngekos ya asrama ya. Iya, asrama. Untuk asramanya sendiri nih ada bayar sendiri apa udah free? Kalau asrama free ya, free juga, tempatnya juga sangat luas, juga dapat wifi gratis. Iya, betul. Itu untuk semua fasilitas. Fasilitas di sana kalau di asramanya itu di Sekolah Tinggi Agama Buddha ada 2 asrama, yaitu asrama putri dan asrama putra. Jadi kalau asrama putri itu dia jadi satu sama kompleks kampusnya. Kalau di asrama putra itu agak jauhan ya. Jauh. Jadi nggak disatukan gitu. Kemudian di sana juga fasilitasnya karena asramanya gratis. Kemudian di sana juga udah ada perlengkapan kamar, seperti ada tempat tidur, lemari, meja, kasur, bantal, dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga udah ada disediakan dapur. Dapur itu di setiap lantai sudah ada dapur. Jadi di sana udah ada, pokoknya peralatan dapurnya sudah lengkap. Kemudian kamar mandi di setiap lantai juga sudah ada. Gitu. Jadi di sana udah kayak asrama, udah kayak kos, dirasa kos, tapi itu gratis. Nah, kemudian di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, teman-teman harus ketahui bahwa di sana juga beras itu gratis di sana. Jadi kita nggak usah mikir beli beras atau sembarangan. Kadang kalau ada donatur juga terdapat makanan, bahan-bahan makanan yang dikasih. Kayak minyak, Iya, telur, sari gula, mie mie instan. instan, dan lain sebagainya.
Oke, berarti untuk makan kalian makan sendiri ya kak, nggak disediain dari asrama. Iya, makan sendiri. Terus di sana ada kantin, warung atau apa gitu nggak? Kalau di sana itu ada warung makan lebih tepatnya ya. Kalau warung makan di sana bisa dari kaki lima sampai high class gitu, tinggal pilih lah. Untuk kakaknya sendiri nih di sana tuh masak apa beli sih? Kalau di sana saya tergantung orangnya sih sebenarnya. Kalau semisal ada bahan makan nih, kalau semisal kita udah beli sayur mentah, kita bisa masak sendiri di sana. Kalau nasi kan di sana kita masak sendiri tuh. Kemudian kalau kita males nih, semisal males masak, nggak ada bahan mentahnya untuk dimasak, kita beli tuh baik di warung maupun beli online bisa. Oke, nah untuk tadi kan dikatakan beli bahan mentah, nah berarti ada pasar ya kak? Iya. Cuma yang dikasih dari area asrama. Nah untuk kalau semisal kakaknya beli nih, kisaran harganya berapa sih untuk sehari makan? Itu tergantung ya, jadi kalau kita itu belinya sekali banyak gitu, karena kalau semisal nih kita beli sayur, kemudian kita beli lauknya, kemudian beli buahnya atau snack dan lain sebagainya, jadi sekali pergi langsung banyak gitu, jadi buat beberapa hari gitu. Kemudian kalau budgetnya di sana sih, kalau semisal kita beli nih di sana 10.000 itu udah kenyang ya, udah sangat-sangat kenyang. Itu untuk sekali makan. Iya. Oke, berarti kira-kira kalau kita makan sehari 3 kali, kira-kira 30.000 gitu ya kak? Iya, 30.000. Oke, nah kakak tahu nggak sih kisaran harga kos di sana itu berapa? Kalau untuk kos sendiri di sana beragam ya, untuk tergantung tempatnya juga. Kayak contoh kali fasilitas dan prasarana di sana. Kalau paling murah itu setahu saya cuma dari angka 500 sampai 7.500. Iya. Oke, berarti kisarannya 500.000 ya kak? Iya, betul. Nah, apa sih kak tips and tricks masuk di STABN Sriwijaya? Kalau bagi teman-teman yang ingin masuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, itu tips dan triknya itu yang pertama, kalian punya kemauan untuk kuliah, itu yang paling penting. Kemudian tips dan triknya yang lainnya, kalian ada dukungan dari keluarga. Kalau misal kalian nih pengen kuliah, keluarga nggak dukung dan lain sebagainya, jadi kayak kalian untuk semangat sekolahnya, kuliahnya itu jadi menurun gitu, jadi kurang gitu. Jadi dukungan, kemudian tadi kemauan, sama yang terpenting kalau kalian pengen dapat beasiswa dan lain sebagainya, itu kalian harus menyiapkan dari mulai kalian SMA. Kalau misal kalian ini pintar dalam akademik nih, kalian bisa menyiapkan itu. Kemudian yang terpenting kalian di sana itu bisa sosialisasinya kalian bagus gitu. Kemudian kalian beradaptasi sama lingkungannya harus bisa cepat gitu. Kemudian sama kalian di sana juga jangan menjadi mahasiswa yang pasif, jadilah mahasiswa yang aktif gitu. Oke, nah untuk kakaknya sendiri apa sih kak tips and tricks masuk di STABN Sriwijaya? Menurut saya sama aja ya. Sama Dan aja. harus semangat, itu aja. Oke, berarti semangat terus ya buat adik-adik. Nah, motivasi nih buat adik-adik apa sih kak? Motivasi kuliah buat adik-adik itu apa sih? Buat adik-adik semuanya, pendidikan itu tidak salah satu, maksudnya pendidikan itu gak segalanya buat mencapai kesuksesan kalian. Tapi ketika kalian memiliki pendidikan, kalian memiliki bekal untuk mencapai kesuksesan kalian nanti. Jadi walaupun kalian nih misal nggak pintar-pintar banget, kalian punya kemauan, semangat untuk kuliah, kalian bisa untuk mencapai kesuksesan gitu. Karena pengalaman tuh nggak bisa diulang. Nah, untuk kakaknya sendiri? Sama aja. Ya disamain aja ya kak ya. Nah, suka duka nih kak, suka dukanya apa sih? Kuliah secara ini yang daring aja dulu ya. Iya. Suka dukanya apa sih kak? Kalau suka duka saat kuliah daring ini, yaitu yang pertama itu yang penting kuota dan jaringan harus ada. Iya. Ketika satu hal ini tidak ada, mas, pasti kuliah kita akan berantakan. Iya, Itu aja. betul. Dan harus semangat karena dalam kuliah daring ini
teman tuh sangat jauh, kemudian suasana kelas tuh sangat berbeda, dan itu harus yang terpenting untuk semangat. Nah, waktu kemarin offline nih, suka dukanya apa sih kuliah tuh? Sukanya di sana teman-temannya banyak, kemudian kita interaksinya juga udah sangat-sangat bisa berinteraksi gitu loh. Kemudian juga di sana kalau kita secara luring atau kita offline di sana itu kan kalau kita misalnya presentasi, jadi public speaking kita itu keasah di sana. Jadi kayak kalau kita jurusan pendidikan otomatis kan kita kayak ngajar teman-teman gitu. Jadi serunya itu. Kemudian dukanya itu bangun pagi, kemudian cepet-cepet mandi lah, kayak gitulah pokoknya. Ya berarti kalau offline ini kalau mau kuliah nggak usah mandi gitu ya Kak? Iya, bisa jadilah gitu. Oke, nah boleh dikasih tahu nggak sih Kak alamat link website dari STABN Sriwijaya ini biar memudahkan adik-adiknya untuk searching kepo-kepo tentang STABN Sriwijaya? Oke, jadi website dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu ada di www.stabensriwijaya.ac.id. Oke, terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian ya hasil wawancara kami dari STABN Sriwijaya. Selamat siang, sampai jumpa. Dadah Kakak. Terima kasih.